Seorang pembunuh bayaran dapat kabar mantan pacarnya meninggoy dibunuh 2 orang perampok. Tapi yang aneh, besoknya 2 perampok itu malah koit karena overdosis. Dia curiga ada yang gak beres. Setelah nyelidiki sendiri, dia nemuin bukti kalau mantannya sebenarnya gak koit karena perampokan, tapi dibunuh pakai obat khusus yang cuma dikenal di kalangan pembunuh. Ternyata 2 temannya sesama pembunuh lah yang ngelakuin. Mereka ngaku cuma nurut perintah, tapi si pembunuh ini tetap marah dan ngabisin mereka berdua buat ngebalas dendam atas kematian orang yang dia sayang. Pai ini bukan pai biasa. Begitu darah pria ini netes ke atas pai, makanan itu langsung gerak-gerak kayak hidup. Ternyata itu pai kutukan, dan pria ini kena kutukannya. Tapi buat ngilangin kutukan sepenuhnya, pai itu harus dimakan sama orang lain. Masalahnya, siapapun yang makan bakal koit mengenaskan. Jadi pria ini dulunya pengacara licik, pernah nabrak nenek-nenek sampai koit, tapi malah bebas karena main suap. Gak lama setelah itu, ada kakek-kakek aneh nyentuh wajahnya. Mulai hari itu, berat badannya nyusut 10 kilo tiap hari. Dia pikir itu efek diet, padahal itu kutukan. Kulitnya mulai rusak, badannya makin nyungsep, dan dokter bilang gak ada penyakit apapun. Akhirnya dia ketemu lagi sama si kakek yang ternyata dukun. Dukun itu kasih syarat, kutukan bisa dipindah lewat pai, tapi harus ada yang mau makan, dan orang itu bakal koit. Pria itu langsung mikir, siapa yang layak gantiin tempatnya. Pria ini kena kutukan pai karena nabrak orang yang paling disayang seorang dukun. Tapi kutukan itu bisa dipindah asal ada orang lain yang mau makan pai itu. Tapi orang itu pasti koit. Si pria langsung punya rencana. Dia pulang pura-pura manis ke istrinya yang udah selingkuh, lalu kasih pai kutukan itu. Istrinya makan dengan lahap, bahkan bilang pai itu terenak. Si pria senyum lega, tapi pagi-pagi dia lihat 2 piring di dapur. Anaknya muncul sambil bilang dia juga makan pai semalam, enak banget. Dengar itu si pria langsung lemes. Pai itu udah nyeret orang yang paling dia sayang, dan semuanya udah terlambat. Pasukan zombie yang dipimpin zombie cerdas nyerang markas gembong narkoboy. Mereka terobos masuk, bikin para penjahat lari ke villa. Si gembong coba nembak, tapi zombie cewek malah nyekek dia. Anak si gembong bantu ayahnya nembak zombie, tapi suara tembakannya manggil zombie lain. Anak itu ngumpet, nembakin zombie yang nyari dia. Untung tentara datang dan habisin zombie-zombie itu. Gak disangka kapten zombie malah keluar nyerang sambil ngomong. Sementara itu si gembong kabur lewat terowongan, tapi digigit zombie. Dia nutupin bekas gigitannya dari teman-temannya. Mereka lanjut kabur tanpa tahu kengerian yang nunggu di ujung terowongan. Ada museum patung lilin baru yang lagi viral. Nah, pria ini yang bikin proyeknya bersama beberapa investor. Tapi waktu lagi keliling museum, cewek ini kaget lihat salah satu patung itu mirip sahabatnya yang udah meninggoy. Makin dipikir, makin curiga. Diam-diam si cewek nyelinap lagi ke museum. Malam-malam patung-patung itu kelihatan makin serem, kayak orang hidup yang lagi nahan nafas. Dia nemuin patung sahabatnya, dan ternyata beneran masih ada rambut aslinya. Ternyata mereka make mayat asli buat dijadiin patung lilin. Tiba-tiba pria pemilik museum itu muncul dari belakang, bahkan berdiri dari kursi rodanya. Si cewek nyaris ditangkap, tapi polisi keburu datang setelah asistennya juga ketangkep. Pria edan itu maksa nyelesain karyanya, tapi polisi ngelawan. Si pria pemilik malah kejeblos ke panci lilin panas. Saat lilin mau meledak, polisi berhasil nyelamatin si cewek tepat waktu. Dan si pria edan itu pun jadi patung terakhir di museum yang dia buat sendiri. Sekelompok orang masuk ruang bawah tanah buat nyari patung malaikat keramat. Masalahnya semua ruangan isinya patung, jadi nggak ada yang tahu mana yang asli. Lampu mulai kedip, tanda si patung malaikat makin dekat. Si dokter pakai trik gravitasi dari pesawat buat nyelamatin semuanya. Walau semuanya jadi kebalik, tapi patung tetap bisa masuk ke pesawat. Mereka akalin pakai tembakan buat bikin cahaya, biar patung nggak bisa nyerang, dan buka pintu pakai sisa listrik. Pas nyampe ruang kontrol, ada retakan aneh di dinding. Retakan waktu yang bisa ngapus orang dari eksistensi. Cewek di tim tiba-tiba pingsan. Ternyata matanya udah ada patungnya, tapi dia hidup lagi pas matanya ditutup. Ternyata patung itu bisa masuk lewat tatapan. Ada museum patung lilin baru yang lagi viral. Nah, pria ini yang bikin proyeknya bersama beberapa investor. Tapi waktu lagi keliling museum, cewek ini kaget lihat salah satu patung itu mirip sahabatnya yang udah meninggoy. Makin dipikir, makin curiga. Temennya kan punya tindikan di telinga, dan patung itu juga punya. Si cewek laporan ke polisi. Setelah diselidiki, ternyata kamar mayat emang sering kehilangan mayat. Polisi juga curiga sama asistennya pria yang bikin museum itu. Soalnya mirip buronan. Bener aja, mereka nemu bukti jam saku milik terpidana koit. Asisten pria yang bikin museum itu pun ditangkap.
Ada cewek cantik yang dipajang di museum kayak patung, tapi siapa sangka dia sebenarnya korban kutukan cinta 100 tahun lalu. Dulu ada pangeran jatuh cinta sama cewek desa ini, tapi karena beda kasta, ibunya si ratu nggak setuju. Mereka pun mutusin buat kabur bareng, tapi ratu pura-pura setuju dan kasih kalung ke pangeran buat si cewek. Begitu kalung dipakai si cewek, dia langsung berubah jadi patung kayu. Pangeran ngamuk, tapi ratu bilang kutukan cuma bisa hilang setelah 100 tahun atau ketemu cinta sejati di negara lain. Pangeran akhirnya marah dan kutuk negeri biar hujan deras terus sampai 100 tahun. Hidup pria ini kacau, dia pekerja kantoran, duitnya pas-pasan, pacarnya selingkuh sama teman sendiri. Dia cuma bisa pasrah sampai ketemu cewek misterius di supermarket. Baru ngobrol bentar, tiba-tiba ada orang nembakin. Si cewek balas tembak, narik dia kabur. Ternyata cewek itu adalah pembunuh bayaran. Dari situ hidupnya berubah total. Ternyata bapaknya adalah pembunuh profesional yang baru aja dibunuh. Semua warisan ratusan juta langsung masuk ke rekeningnya. Karena penasaran, dia balik ke kantor, ajar habis-habisan bos yang ngerebut pacar. Tapi kekayaan itu punya harga. Dia digiring ke markas rahasia, tempat para pembunuh elit dilatih. Setiap hari dia dihajar, ditusuk buat belajar nahan sakit, bahkan dilatih nembak sambil bikin peluru belok. Awalnya dia cupu, tapi akhirnya dia sukses, resmi jadi pembunuh elit dengan skill maut. Di kereta yang dikendalikan para orang kaya ini, kaum miskin cuma dijadiin alat. Anak-anak pun gak luput dijadikan korban. Akhirnya, pria ini memimpin pemberontakan. Dia sempat duel sama pria bersetelan rapi, saling tembak sampai kehabisan peluru. Lanjut pukul-pukulan di ruang sauna. Si pria akhirnya pingsan dan sahabatnya mati demi nolongin dia. Tapi mereka akhirnya berhasil jatuhin si musuh itu. Cewek ini dulunya dijuluki si muka berantakan, penuh jerawat, noda, dan selalu jadi bahan ejekan di sekolah. Tapi semua berubah sejak dia nemu satu botol aneh yang katanya bisa bikin siapapun cantik. Tanpa mikir panjang, dia minum isinya. Besoknya, dia jadi cantik banget. Semua orang di sekolah bengong lihat perubahan dia. Tapi ada yang aneh, di lehernya tumbuh benang putih panjang, ditarik gak ada ujungnya. Karena panik, dia tarik sekuat tenaga. Lehernya malah kebuka sendiri. Ajaibnya, dia gak koit. Tubuhnya tetap hidup. Sejak itu dia sadar ada sesuatu dalam tubuhnya yang bukan manusia. Polisi ini nekat masuk penjara cuma buat balas dendam. Targetnya penjahat botak ini yang udah bunuh istrinya. Tapi baru aja masuk, anak buah si botak langsung nyerang. Setiap diserang, polisi ini lawan balik. Tapi gara-gara keributan, dia malah dikurung di ruang isolasi. Keluar dari isolasi, dia jebak anak buah utama si botak, dorong dari atap sampai nimpuk petugas. Penjara langsung rusuh. Si botak malah manfaatin kekacauan itu buat nembakin orang. Akhirnya mereka duel. Kepala penjara malah nyuruh si botak buat bunuh polisi itu biar semua kesalahan dialihin, tapi si botak malah nendang kaki si kepala penjara. Duel akhirnya makin brutal. Polisi ini hampir kalah, tapi pas si botak lagi banyak omong, si polisi langsung nyabat leher si botak pakai pisau kecil. Sekalian ditembak juga buat pastiin koit. Dendamnya akhirnya lunas, walau hukum udah nunggu dia. Di pojokan pasar ada penjual kuitiau yang masaknya dari hati. Suatu hari pengunjung yang makan masakannya langsung kaget. Katanya rasanya kayak di surga. Orang itu kasih kartu nama dan nyuruh dia coba daftar ke restoran mewah. Pas datang, bukannya diwawancara, dia malah disuruh tanding masak lawan koki luar negeri. Temanya nasi goreng telur. Si tukang kuitiau cuma pakai nasi sisa dan 2 telur, sedangkan lawannya pakai bahan mahal. Tapi ajaibnya nasi goreng sederhananya itu yang dipilih. Dia diterima. Tapi awalnya cuma jadi anak magang yang tiap hari dimarahin. Lama-lama dia jago juga, bisa masak buat orang-orang kaya. Tapi pas dia sang koki utama nyuapin daging mentah ke tamu sambil senyum-senyum, dia mulai mikir, ini masih dunia makanan atau udah jadi pertunjukan? Pria ini dan istrinya suka nyebar paku di jalan biar mobil-mobil rusak dan bengkelnya jadi rame. Tapi suatu hari paku yang dia tanam bikin ibu hamil celaka. Dia mulai nyesel, apalagi pas tahu istrinya udah nggak bisa berhenti. Bahkan montir lain nggak ngelapor karena udah dibayar juga. Si pria panik mau bakar semua uang haram itu, tapi istrinya nggak setuju. Akhirnya dia nekat nyetir truk ngebut ke arah bengkelnya sendiri, mau hancurin semuanya. Tapi yang paku dia tanam sendiri udah terlalu dalam, nggak cuma di jalan, tapi juga di hatinya, dan dia nggak bisa cabut itu lagi. Seorang pria nggak sengaja nginjek jebakan di hutan. Sekejap tubuhnya terbelah jadi 3 bagian. Dari balik semak muncul makhluk besar yang langsung nyamperin dan lahap potongan tubuh itu dengan senyum puas. Temannya yang lihat kejadian itu ketakutan setengah mati, langsung kabur ke dalam hutan. Tapi langkahnya apes, dia kepleset dan jatuh. Si makhluk pun datang dan satu hantaman ke kepala udah cukup bikin dia diam selamanya. Rupanya di hutan itu emang ada 2 orang edan yang kerjaannya masang perangkap buat jebak orang, lalu dijadiin santapan.
tatapan. Ada cowok lagi santai buang umpan di laut, tapi aroma amisnya malah manggil seekor hiu gede banget. Si cowok panik langsung kabur masuk kabin. Ternyata itu hiu yang mereka cari, karena beberapa hari yang lalu ditemukan jasad wanita yang diduga dimakan hiu. Polisi mau tutup pantai demi keamanan, tapi ditolak sama kepala desa karena sebentar lagi libur panjang dan pantai jadi sumber duit warga. Akhirnya pantai tetap dibuka, tapi bener aja pas liburan anak kecil ditarik hiu di depan orang banyak. Laut langsung merah, warga panik, desa jadi kacau. Kepala desa kasih hadiah buat yang bisa tangkap hiu. Ramai-ramai orang datang bawa alat lengkap. Hiu berhasil ditangkap, tapi ukurannya beda sama bekas gigitan di mayat. Setelah dibelah, isi perutnya cuma ikan busuk. Berarti pelaku sebenarnya masih bebas. Ini kisah tentang seekor dogi yang tangguh banget. Walaupun kakinya luka parah dan tuannya udah pingsan, dogi ini tetap maksa jalan terus di tengah badai salju. Dia nganterin tuannya sampai ke gerbang tempat pertolongan. Baru deh dia rebahan karena udah nggak kuat. Waktu tuannya sadar dan lihat kondisi si dogi yang lelah banget, dia langsung sedih. Tapi dogi ini tetap maksa buat nemenin si pria lanjut perjalanan. Untungnya tim bantuan datang dan nyuruh mereka istirahat di dekat perapian. Serum yang mereka bawa pun berhasil dikirim ke rumah sakit dan nyelamatin banyak anak-anak. Si pria akhirnya pulang dan istrinya rawat si dogi yang udah lemah dan gak seaktif dulu. Ibu ini cuma pengen anaknya yang punya kebutuhan khusus bisa sekolah kayak anak lain, tapi yang dia dapat cuma tatapan sinis dan penolakan. Gak ada sekolah yang mau nerima anaknya. Akhirnya dia ngajarin anaknya tiap hari di lantai dingin stasiun. Walau malu diliatin orang, dia terus sabar. Sampai suatu hari perjuangan mereka viral, media datang, dan si ibu akhirnya bisa ngomong ke publik. Anak-anak ini gak butuh kasihan, mereka cuma butuh ruang buat tumbuh. Kadang cuma senyuman kecil dari kita udah cukup buat nyalain cahaya di dunia mereka yang gelap. Ibu ini cuma pengen anaknya yang punya kebutuhan khusus bisa sekolah kayak anak lain. Tapi tiap pagi pagar sekolah rasanya kayak tembok tinggi yang dingin. Udah bawa tanda tangan orang tua murid biar anaknya diterima di sekolah itu, muter minta persetujuan ke sana sini, tetap aja ditolak. Pas akhirnya dapat izin, anaknya seneng banget bisa pegang kartu masuk sendiri. Tapi pas masuk sekolah, dia ditolak lagi. Di situ si ibu sadar yang harus dilawan bukan cuma aturan sekolah, tapi juga cara pandang orang-orang yang belum siap nerima perbedaan.